Baik, mengawali pembelajaran pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu awali dengan berdoa. Yosepin, minta tolong ya Yos, untuk pimpin doa. Silakan Yos. Iya Pak. Teman-teman, Mbak Koko, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Bimbinglah pembelajaran hari ini agar berjalan dengan lancar. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik Yosepin, terima kasih untuk doa paginya. Ini yang baru bergabung ada Amel. Tere hadir ya Tere? Tere sinyalnya jelek, Pak. Jelek. Oh ya sudah wis. Ya, yang penting hadir dulu. Oke. Agak putus-putus ya. Iya. Oke, yang baru bergabung siapa saja sebutkan supaya saya absen. Yang tadi belum sempat saya cek kehadirannya. Jesselyn ada? Amelinda, Pak. Muslim, Pak. Oke, Amel, Jesselyn. Siapa lagi? Amrita, Pak. Amrita, oke. Andre ada? Yosep, Pak. Oh, Yosep ya. Ada, Pak. Oke. Andre, Pak. Iya. Oke, Yosep sudah ada. Caca ada? Ada, Pak. Oke. Berarti yang belum ada Ricky, Nathanael Christian, MH, Monik. Ya, tinggal itu. Nah, baik. Semoga bisa menyusul, semoga. Ya. Baik, langsung saja mungkin saya tampilkan untuk penjelasan materi hari ini. Ya. Penjelasan materi hari ini. Oke. San, tampilannya sudah kelihatan, San? Udah, Pak. Oke. Kita membahas tentang bioteknologi. Jadi yang perlu kalian ketahui dan kalian pahami bahwa konsep dasar dari bioteknologi itu berasal dari susunan katanya. Bios itu adalah hidup, teknos itu penerapan, dan logos itu adalah ilmu. Jadi jika digabungkan, bioteknologi itu memiliki arti sebagai ilmu yang mempelajari penggunaan makhluk hidup. Ya, ilmu yang mempelajari penggunaan makhluk hidup melalui suatu proses untuk menghasilkan produk. Nah, beberapa di antaranya sudah pernah diterapkan oleh kalian untuk memenuhi ujian praktek biologi. Ada yang membuat tape, ada yang membuat roti. Ya. Adanya penggunaan makhluk hidup dalam proses pembuatan sehingga menghasilkan produk itu dinamakan bioteknologi, sudah menerapkan ilmu dari bioteknologi itu sendiri. Nah, terkait bioteknologi ini juga terintegrasi ya, artinya ilmu yang ada di dalam bioteknologi itu terintegrasi dengan ilmu lain, yaitu diantaranya ada mikrobiologi. Kenapa? Karena mikrobiologi ini mempelajari makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Umumnya banyak produk-produk hasil dari proses bioteknologi itu
dibantu dengan mikroorganisme ya. Kemudian ada biokimia yang mempelajari organisme dari aspek kimianya. Dan kemudian adalah genetika, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan pewarisan sifat. Maka dari itu bioteknologi di dalamnya mencakup ilmu-ilmu ini ya, mikrobiologi, biokimia dan genetikanya. Suara saya di tempat kalian putus-putus atau tidak? Jelas, Pak. Oke. Baik. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana perkembangan bioteknologi itu sendiri ditemukan. Ini berawal pada tahun 1917 oleh Carl Erecki mendeskripsikan produksi peternakan babi dengan pakan bit gula. Artinya ada pemanfaatan dalam pakan babi itu ditambahkan bit gula sebagai penambah nafsu makan ya, penambah nafsu makan babi, dan itu berhasil. Kemudian di tahun 1943 diproduksilah obat antibiotik penisilin dalam skala industri. Tahun 1944 Avery McLeod dan McCarthy mendemonstrasikan bahwa DNA itu adalah materi genetik. Terus pada tahun 1975, Kohler dan Milstein mendemonstrasikan produksi antibodi monoklonal. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar istilah antibodi monoklonal? Amel, kira-kira pernah mendengar, Mel? Atau Sandi pernah mendengar istilah antibodi monoklonal, San? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Jessica? Enggak pernah, Pak. Oke. Baik, jadi antibodi monoklonal itu adalah protein imun ya. Antibodi monoklonal itu merupakan protein imun. Protein imun yang artinya membantu dalam mendorong kekebalan tubuh manusia. Nah, itu merupakan cara pengobatan yang memang dibuat untuk memberikan tanda pada sel-sel kanker ya, untuk memberikan tanda pada sel-sel kanker yang spesifik. Artinya antibodi monoklonal ini dia akan menyerang kanker atau sel-sel tertentu yang menyebabkan penyakit tanpa merusak sel sehat yang ada di sekitarnya. Jadi cara kerjanya dia secara spesifik menyerang pada sel-sel tertentu saja. Memang dirancang khusus untuk menyerang sel-sel tertentu yang menyebabkan penyakit. Itu antibodi monoklonal ya. Jadi itu merupakan protein imun. Kemudian pada tahun 1978 perusahaan Gentex memproduksi insulin ya. Kita ketahui bersama bahwa insulin itu merupakan sebuah hormon di dalam tubuh kita yang fungsinya adalah untuk menurunkan kadar gula darah. Artinya jika produksi insulin dalam tubuh itu sedikit, otomatis orang tersebut akan mengalami penyakit namanya diabetes mellitus. Nah, maka dari itu untuk menekan atau mengendalikan kadar gula darah dalam tubuh, sekarang ada dibantu dengan injeksi atau suntik insulin. Nah, injeksi atau suntik insulin itu diproduksinya dari pemanfaatan bakteri E. coli ya. Kita ketahui bersama bahwa bakteri E. coli juga ada di dalam tubuh kita yang berperan dalam membentuk vitamin K dan pembusukan makanan pada usus besar. Tetapi juga ternyata bakteri E. coli ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan insulin sintesis.
dan manfaatnya kita rasakan sampai sekarang, khususnya untuk orang-orang yang memang menderita diabetes mellitus. Jika sudah terlalu parah gitu ya, ini bisa ya dengan pencegahannya atau penghambatannya dengan rutin injeksi insulin. Ini terkait perkembangan bioteknologi. Nah, kemudian masih terkait dengan perkembangan bioteknologi, semakin tahun ternyata semakin adanya perkembangan zaman yang akhirnya ya terus berubah, inovasi-inovasi yang ada. 1981 perangkat otomatis DNA synthesizer mulai dijual secara komersial. Ini digunakan untuk pemurnian DNA, ya pemurnian DNA. Kemudian 1996, nah ini mungkin kalian pernah mendengar istilah cloning yang berhasil diciptakan, yaitu cloning pada domba bernama domba Dolly yang sangat terkenal. Tapi sementara hasil cloning yang baru umumnya diterapkan secara langsung ya baru kepada hewan ya. Kalau kepada manusia masih pro dan kontra. Tapi belum ada. Kemudian 2003, ilmuwan dari Celera Genomics dan Human Genome Project menyelesaikan pemetaan seluruh genom manusia. 2007, cara membuat sel punca dari kulit manusia ditemukan. Dan 2008, ahli kimia Jepang berhasil membuat molekul DNA dari bahan sintesis. Hingga sekarang pun banyak inovasi-inovasi yang dihasilkan dari ilmu bioteknologi ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis bioteknologi ya. Jenis-jenis bioteknologi itu ada dua. Yang pertama bioteknologi konvensional dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Terkait dengan bioteknologi konvensional sudah pernah ya beberapa di antaranya sudah kalian kerjakan dan sedang dikerjakan untuk memenuhi ujian praktek. Bioteknologi konvensional ini disebut juga bioteknologi tradisional. Mengapa? Karena dalam prosesnya ini menggunakan teknik dan peralatan yang sangat sederhana. Ya, dalam pembuatan tape, roti, kalian bisa menggunakan alat-alat rumah tangga yang ada. Kelebihan yang dimiliki yang dimiliki oleh bioteknologi konvensional di sini diantaranya yang pertama jelas murah, sederhana, dan pengaruh jangka panjang biasanya sudah diketahui. Artinya produk yang ingin dihasilkan kita tahu nanti akan hasilnya menjadi apa kita sudah tahu. Nah, tetapi bioteknologi konvensional ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya yang pertama tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Artinya ketika menggunakan mikroorganisme yang dipakai dalam pembuatan produk, ketika ternyata mikroorganisme tersebut sudah ada perubahan dalam artian komponen genetiknya, nah kita tidak bisa mengatur, ya kita tidak bisa mengatur hal itu. Kemudian kelemahan berikutnya hasilnya tidak dapat diperkirakan, ya karena ini tadi karena ketidaksesuaian genetiknya. Dan ketiga, umumnya memerlukan waktu yang relatif lama, ya memerlukan waktu yang relatif lama. Dan terakhir, perbaikan terkait komponen genetiknya ini tidak terarah. Ya karena ini tadi dalam pemanfaatan atau pembuatan dalam prosesnya teknik dan alat yang digunakan sangat sederhana, belum bisa menjangkau sampai ke komponen genetik dari mikroorganisme yang digunakan. Itu untuk bioteknologi konvensional. Nah, sekarang kita mau melihat terkait bioteknologi modern. Nah, ini dilakukan dengan memanfaatkan agen hayati atau bagian yang telah direkayasa secara in vitro. Yang dimaksud secara in vitro ini adalah
mikroorganisme yang digunakan itu nanti akan dikembangbiakan dalam sebuah tabung ya. Contoh kalian pasti pernah mendengar istilah bayi tabung. Nah, bayi tabung itu merupakan fertilisasi secara in vitro ya, artinya di dalam sebuah tempat. Nah, ini untuk menghasilkan barang dan jasa pada skala industri ya. Umumnya bioteknologi modern sudah menggunakan alat yang sangat canggih. Ini akan diproduksikan secara komersial. Kelebihannya yang pertama, perbaikan sifat genetik dapat dilakukan secara terarah. Kemudian yang kedua, dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Artinya kita ingin hanya komponen genetik yang unggul saja ya. Contoh sederhananya penerapan pada tanaman transgenik, diantaranya padi yang tahan hama, kan itu ada beberapa. Nah, itu karena padi yang dihasilkan sudah disisipi oleh gen-gen tertentu yang memang membuat tanaman padi menjadi lebih resisten, lebih kuat terhadap kendala-kendala yang biasanya atau umum dialami. Kemudian contoh lain semangka tanpa biji, ya itu juga termasuk salah satu dari ya ini perbaikan sifat genetik. Kita menginginkan produk yang jauh lebih tinggi nilai jualnya. Kemudian yang ketiga, dapat menghasilkan organisme dengan sifat baru, yaitu tadi ya, contohnya sudah saya sebutkan. Hasilnya dapat diperhitungkan. Kemudian terkait dengan kelemahan, ya karena alat yang digunakan ini juga tidak murah, ya alat-alat yang digunakan tidak murah, biayanya relatif mahal. Ya. Satu karena itu tadi alat yang digunakan tidak murah. Kemudian memerlukan peralatan canggih, dan yang ketiga adalah pengaruh dalam jangka panjangnya belum diketahui. Artinya ketika banyak makhluk hidup yang dilakukan rekayasa genetik, kita tidak tahu apakah nanti 10 tahun atau 20 tahun ke depan memiliki dampak atau efek samping terhadap umumnya yang sering menjadi kekhawatiran dari penerapan bioteknologi modern ini adalah kelangsungan hidup atau rantai makanan dalam kehidupan, apakah akan ada yang terputus atau tidak akibat dari penerapan bioteknologi modern ini. Itu. Jadi kita tidak tahu ke depannya apakah ada efek samping dari produk-produk yang telah dihasilkan. Oke, terkait dengan jenis-jenis bioteknologi, adakah hal yang ingin ditanyakan? Silakan. Adakah hal yang ingin ditanyakan atau dirasa masih kurang jelas mungkin penjelasan dari saya tadi, ada yang putus-putus? Baik, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, lanjut ke berikutnya. Nah, ini dari awal kita membahas terkait makhluk hidup yang dimanfaatkan dalam bioteknologi. Nah, mengapa umumnya pemanfaatan yang digunakan dalam produk bioteknologi itu adalah mikroorganisme? Ternyata ada alasan ya, ada alasan mengapa mikroorganisme banyak digunakan dalam bidang bioteknologi. Yang pertama, reproduksinya sangat cepat, kemudian mudah diperoleh,
memiliki sifat yang tetap, artinya tidak berubah. Sifat dapat diubah dengan menggunakan rekayasa genetik secara cepat, jadi mengubah komponen genetiknya. Dan yang terakhir adalah dapat dihasilkan berbagai produk yang dibutuhkan manusia. Artinya, ya ini merupakan alasan mengapa mikroorganisme lah yang banyak digunakan dalam pemanfaatan di bidang bioteknologi. Tadi kita sudah membahas terkait mengapa mikroorganisme banyak digunakan dalam bioteknologi. Sekarang kita akan melihat pemanfaatan mikroorganisme ini dalam berbagai produk, ya, dalam berbagai produk. Yang pertama dalam pembuatan roti, ya, pada pengolahan bahan pangan. Biji-bijian serela dipecah menjadi tepung terigu dan ditambah air untuk mengaktifkan enzim. Nah, nantinya enzim ini akan menghidrolisis atau memecah tepung menjadi maltosa. Kemudian glukosa nah ini dia. Jadi glukosa ini yang akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Jadi sebagai makanan Saccharomyces cerevisiae ini akan menghasilkan gelembung karbon dioksida dalam adonan roti sehingga roti bisa menjadi ringan dan mengembang. Maka dari itu ketika kalian membuat roti atau melihat roti kan umumnya mengembang. Nah, roti yang mengembang itu karena adanya karbon dioksida yang dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisiae. Kemudian dalam pengolahan hasil susu. Susu itu banyak sekali produk inovasi yang dihasilkan. Di antaranya ada keju, yogurt, mentega, Yakult. Itu adalah beberapa pengolahan dari hasil susu itu sendiri. Nah, untuk keju di sini menggunakan bakteri asam laktat, yang digunakan adalah Lactobacillus dan Streptococcus. Bakteri ini nantinya akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Kemudian ada yogurt. Dalam pembuatan yogurt digunakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Lactobacillus bulgaricus ini nanti berperan dalam memberikan aroma, ya, aroma pada yogurt, sedangkan Streptococcus thermophilus ini memberikan cita rasa. Artinya ya bagi kalian yang pernah memakan yogurt pastikan ada rasa asam manis. Nah, itu karena ini Streptococcus thermophilus. Dia yang berperan dalam memberikan cita rasa pada yogurt. Kemudian ada mentega. Ini dengan menggunakan Streptococcus lactis dan Leuconostoc tremoris. Ini nanti akan membantu dalam proses pengasaman. Itu terkait pemanfaatan mikroorganisme dalam pengolahan hasil susu. Kemudian ada sauerkraut. Mungkin di antara kalian ada yang pernah melihat atau mendengar istilah ini, sauerkraut. Emil? Pernah tahu, Mil? Kira-kira? Apa, Pak? Ini, terkait sauerkraut pernah mendengar atau mungkin mengkonsumsi? Kayak asinan gitu ya, Pak? Ya, bisa dibilang secara sederhananya seperti asinan. Enggak. Ya, jadi untuk sauerkraut. Kalau asinan tak pernah, kalau yang ini ya. Kalau ini belum ya. Kalau asinan tak pernah ya. Nah, memang kalau ini dia cenderung ini asam. Jadi supaya ya tingkat keasaman yang dibuat dalam produk ini ya karena supaya lebih awet ya. Jadi sayuran yang diasamkan agar dapat awet
dengan menambahkan bakteri asam laktat ya untuk menurunkan pH-nya menjadi 5,0. pH netral kan 7. Jika di bawah 7 itu disebut asam, di atas 7 itu basa. Jadi dengan menurunkan pH-nya diharapkan mencegah mikroorganisme lain yang bisa tumbuh. Kemudian dalam pengolahan kopi dan coklat, nah buah kopi dan coklat ini ditimbun bersama dengan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri yang nantinya akan memfermentasi getah dan mencegah buah, artinya biji kopi dan coklat berkecambah dengan membunuh embrio dalam suhu 50 derajat Celcius. Kemudian protein sel tunggal. Umumnya kita tahu bersama bahwa protein itu bisa didapatkan dari telur ya. Tetapi pada masa saat ini protein itu bisa didapatkan melalui mikroorganisme yaitu protein sel tunggal. Nah, istilah untuk menyebut protein yang berasal dari organisme bersel tunggal jadi seperti di sini dimanfaatkan alga chlorella, spirulina, kamir, candida utilis, kapang fusarium gramineum maupun bakteri. Makanya disebutnya protein sel tunggal karena mikroorganisme ini bersifat sel tunggal, uniseluler ya, uniseluler. Nah, PST ini memiliki banyak keunggulan seperti laju pertumbuhan yang cepat, dapat ditumbuhkan dengan berbagai substrat, produksinya tidak dipengaruhi musim, dan kandungan proteinnya jauh lebih tinggi. Itu terkait penjelasan bioteknologi konvensional. Adakah hal yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Silakan. Dan mengingatkan kembali ya, terkait tugas dan ujian praktek yang masih belum, silakan bisa dikerjakan dan dikumpulkan. Intinya nilai dari saya akan keluar ya ketika kalian mengumpulkan tugas dan mengerjakan ujiannya. Artinya walaupun kalian sudah kelas 3, ada kemungkinan juga bisa tidak lulus jika memang kalian tidak mengikuti atau memenuhi syarat yang diminta oleh sekolah ya. Jadi tetap disiplin dalam artian tugas-tugas dan ujiannya semoga ya tidak hanya di pelajaran saya, di pelajaran yang lainnya juga bisa diselesaikan. Intinya ya itu saja. Kalau dari saya sebenarnya sangat mudah untuk memberikan nilai, tetapi ya ketika tugas atau hasil kerjanya tidak ada, ya bagaimana saya memberikan nilai? Tiba-tiba 75, ya tidak mungkin. Saya tipikal ya akan memberikan nilai ya ketika produknya ada atau hasil kerjanya ada. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Terkait dengan tugas dan ujian praktek bioteknologinya, jika masih ada hal yang bingung, silakan bisa ditanyakan atau juga bisa langsung dicek di classroom. Masih ada, kira-kira bisa dilihat apa saja yang belum bisa diselesaikan. Itu ya. Baik, jika dirasa tidak ada pertanyaan lagi, untuk pembelajaran daring kali ini cukup sekian. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Berarti, Pak. Makasih, Pak.